Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amalia Fauziah, mahasiswi IAINU Kebumen kelas PAID semester 6. Video kali ini masih bersama video tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang dibimbing oleh beliau Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skema simpel penulisan proposal skripsi model PTK. Skema simpel penulisan skripsi model PTK. Yang pertama yaitu judul, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat kerangka teori, kelima tujuan, keenam metode riset, dan yang terakhir adalah lain-lain. Misalnya kita mengambil judul proposal skripsi yaitu upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar dalam mata pelajaran PAI materi toleransi melalui model pembelajaran berbasis teknologi dan metode problem solving pada siswa kelas 11A SMA Negeri 1 Gubuk. Perlu kita ketahui bahwa ciri khas PTK yaitu ada 3. Yang pertama bersifat aksi atau tindakan dengan model siklus. Misalnya pada kata peningkatan, melalui, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Ada cara, metode, strategi yang akan dipakai untuk perbaikan maupun peningkatan. Misalnya, model pembelajaran berbasis teknologi, metode problem solving, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada langkah power. Planning, acting, observing, reflecting pada setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian, menyusun latar belakang. Latar belakang adalah deskripsi tentang apa saja yang melatar belakangi riset Anda sehingga riset Anda menjadi riset penting dan menarik untuk dilakukan. Jika melihat judul di atas atau judul yang tadi di awal, maka latar belakang yang muncul adalah motivasi dan prestasi belajar yang rendah sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Karena ini riset PTK, maka lakukan observasi awal sehingga Anda mendapatkan data real tentang rendahnya motivasi dan prestasi belajar pada materi tersebut. Sampaikan data awal hasil observasi Anda dalam latar belakang. Awalilah latar belakang dengan kalimat yang menarik perhatian. Jika melihat judul tadi, kalimat pembuka dapat dibuat seperti misalnya peningkatan motivasi dan hasil belajar sangat penting. Motivasi dan hasil belajar yang rendah seringkali muncul dalam proses pembelajaran di madrasah dan lain sebagainya. Kemudian, lengkapilah argumen Anda di latar belakang ini dengan data faktual yang Anda ambil dari berita, media, maupun koran terpercaya. Kemudian, akhiri latar belakang dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Misalnya, hasil wawancara dengan Ibu Laila Rahmawati selaku guru PAI kelas 11A di SMA Negeri 1 Gubuk bahwa yang menjadi permasalahan adalah penerapan model pembelajaran berpusat pada guru dengan metode ceramah dalam pembelajaran PAI di kelas 11A kurang efektif. Hal ini menjadikan semangat belajar siswa menurun dan berimbas pada ketuntasan minimalnya yang kurang dari 75. Kata kuncinya yaitu motivasi dan prestasi. Sehingga upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar sangat penting dilakukan. Menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang dan akan digali jawabannya dalam
riset Anda. Karena ini riset PTK, maka pertanyaannya khas model PTK dengan menyertakan siklus. Misalnya, bagaimana siklus peningkatan motivasi dan prestasi belajar pada mapel PAI di kelas 11A SMA Negeri 1 Gubuk? Kemudian dapat ditambah lagi dengan pertanyaan apa saja kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Nah, misalkan pelaksanaan PTK dalam upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar pada mapel PAI di kelas 11A SMA Negeri 1 Gubuk dilakukan melalui 2 siklus. Di setiap siklus terdapat 4 tindakan. Yang kedua, kendala pada pelaksanaan PTK yaitu rendahnya motivasi yang berimbas pada menurunnya prestasi. Solusi yang ditempuh yaitu penerapan model pembelajaran berbasis teknologi dan metode problem solving. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori merupakan teori-teori dan cara berpikir Anda dalam melihat persoalan yang ada di dalam riset. Jika melihat judul tersebut, kerangka teori yang harus muncul adalah teori tentang motivasi belajar, teori prestasi belajar, teori model, dan teori metode belajar, yaitu metode problem solving. Anda harus mampu menghubungkan semua teori yang Anda ambil. Anda boleh menyampaikan hipotesa atau asumsi bahwa motivasi dan prestasi belajar materi tersebut akan meningkat dengan penggunaan metode tersebut. Kemudian menyusun tujuan. Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Jika melihat rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah untuk mengetahui siklus peningkatan motivasi dan prestasi belajar pada mapel PAI di kelas 11A SMA Negeri 1 Gubuk. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dan solusi yang diambil. Kemudian metode riset. Metode riset merupakan alat atau sarana yang akan Anda pakai dalam riset Anda untuk memperoleh data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisa. Karena ini PTK, maka Anda pun perlu menyuguhkan desain siklus yang Anda pakai. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain, yaitu kegunaan. Riset Anda harus memiliki kegunaan dan karenanya Anda harus menjelaskan apa saja kegunaan riset Anda. Kemudian daftar pustaka. Riset Anda resmi, riset ilmiah, dan Anda harus menyuguhkan pustaka apa saja yang Anda pakai. Kemudian beberapa tantangan riset model PTK bagi mahasiswa. Yang pertama adalah internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga adalah solusi. Internal, biasanya mahasiswa kurang percaya diri atau minder, sulit bicara, gagap, grogi, tidak menguasai proposal risetnya sendiri. Faktor eksternal yaitu guru kelas atau guru mapel agak menyepelekan keberadaan mahasiswa karena merasa dirinya sebagai senior. Guru merasa terganggu pekerjaannya. Solusinya, mendapat bimbingan dari dosen atau kampus untuk membangun komunikasi baik dan intensif dengan kepala madrasah ataupun sekolah, membangun komunikasi baik dengan guru yang bisa menguasai proposal risetnya sendiri. Kemudian berjiwa pembelajar, rendah hati, dan pantang menyerah sebagaimana watak guru yang baik. Demikian pembahasan mengenai skema simpel penulisan skripsi model PTK yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.